Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di CAS Channel Hukum. Di sesi kali ini kita akan membahas mengenai cara yang efektif dalam membuat suatu surat kuasa. Tetapi sebelumnya, silakan teman-teman like dan subscribe channel ini agar ke depan saya bisa terus membagikan informasi-informasi seputar hukum yang akan berguna bagi teman-teman ke depannya. Nah, untuk pembahasan kali ini, saya akan menjelaskannya sedikit lebih komprehensif melalui pendekatan hukum yang kemudian akan dibagi dalam beberapa pokok bahasan. Pokok bahasan kita yang pertama adalah perjanjian surat kuasa, pengertian perjanjian surat kuasa, pengertian perjanjian kuasa, pemberian kuasa, pemberi kuasa atau prinsipal, dan penerima kuasa atau kuasa. Yang kedua adalah jenis-jenis kuasa menurut undang-undang, dan yang ketiga adalah cara yang efektif dalam membuat suatu surat kuasa. Oke, kita langsung saja pada pembahasan kita yang pertama. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh tentang bagaimana cara efektif membuat suatu surat kuasa, maka penting bagi kita untuk mengetahui apa sebenarnya pengertian, fungsi, dan jenis surat kuasa menurut hukum. Pada umumnya, surat kuasa itu diartikan sebagai suatu dokumen atau akta yang berisi pemberian wewenang dari seseorang atau pejabat kepada seseorang atau pejabat lainnya. Surat kuasa juga dapat diartikan sebagai surat yang berisi penyerahan wewenang dari satu pihak kepada pihak lain yang diberikan kepercayaan karena pemberi kuasa tidak bisa melaksanakan sendiri suatu pekerjaan atau tugas. Di dalam surat kuasa, kita akan menemukan dua pihak yang terlibat dalam perjanjian kuasa. Pihak yang saya maksud adalah pihak pertama sebagai pihak pemberi kuasa dan pihak kedua sebagai pihak yang menerima kuasa atau singkatnya disebut sebagai kuasa. Nah, karena pemberian kuasa adalah bentuk perjanjian, maka baik pemberi dan penerima kuasa haruslah orang yang berkapasitas untuk melakukan perbuatan hukum atau cakap bertindak menurut hukum. Contohnya, orang yang menerima kuasa adalah orang yang telah dewasa atau seorang advokat dan lain-lain sebagainya, sedangkan si pemberi kuasa adalah orang dewasa atau pemilik sah atas suatu barang tertentu atau orang yang berwenang di dalam perusahaan, misalnya seorang manajer dan lain-lain. Kemudian yang dimaksud dengan pemberi kuasa adalah orang atau badan yang memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk melakukan suatu urusan tertentu. Sementara penerima kuasa diartikan sebagai orang yang menerima mandat atau tugas atau kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan tertentu menurut keinginan dari pemberi kuasa atau prinsipal. Sementara fungsi dari surat kuasa adalah dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti untuk membuktikan tentang adanya persetujuan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa yang masing-masing namanya tercantum dalam surat kuasa tersebut untuk melakukan suatu perbuatan atau kewajiban tertentu yang ditugaskan oleh pemberi kuasa. Perbuatan-perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa tentunya harus sesuai dengan kewajiban yang telah dituangkan di dalam isi surat kuasa. Anda akan bertanya, bagaimana perjanjian kuasa jika dilihat secara hukum? Kalau dilihat secara hukum, definisi kuasa dapat ditemukan dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendefinisikan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain untuk dan atas namanya untuk menyelenggarakan suatu urusan tertentu. Suatu tindakan pemberian kuasa itu disebut sebagai pemberian kuasa, perjanjian pemberian kuasa jika
pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan di dalam surat kuasa. Artinya, apabila tidak ada pelimpahan wewenang sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan, maka pemberian kuasa itu tidak akan terjadi. Nah, pada dasarnya, pasal-pasal di dalam undang-undang yang mengatur tentang pemberian kuasa tidak bersifat imperatif atau memaksa. Artinya, apabila pihak-pihak yang mengadakan perjanjian menghendaki, maka dapat disepakati selain yang diatur di dalam ketentuan undang-undang. Misalnya, para pihak dapat menyepakati agar pemberian kuasa tidak dapat dicabut kembali. Hal semacam ini memang dimungkinkan karena pada umumnya pasal-pasal hukum perjanjian hanya bersifat mengatur kedua belah pihak. Jadi, sampai sejauh mana tugas atau wewenang yang diberikan pemberi kuasa kepada penerima kuasa itu tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang mengatur tentang tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Oleh karena itu, sebelum memberikan dan menandatangani surat kuasa, baiknya teman-teman sudah harus memastikan dan mengerti dan memahami isi perjanjian surat kuasa itu agar jangan sampai penerima kuasa malah menyalahgunakan kekuasaannya yang ada padanya itu. Ambil misal yang paling sering terjadi dalam konteks masalah pertanahan, misalnya seseorang dikuasakan untuk menjaga dan merawat bidang tanah tertentu milik pemberi kuasa. Bukannya dijaga dan dirawat, malah dijual oleh penerima kuasa kepada pihak ketiga, atau bahkan tanah tersebut ingin diambil alih oleh penerima kuasa. Jadi, teman-teman harus lebih berjeli dan berhati-hati dalam melakukan perjanjian kuasa. Oke, sampai di sini mungkin Anda akan bertanya, apakah perjanjian kuasa ini dapat saja diakhiri oleh para pihak? Kalau bisa diakhiri, kapan dia berakhir? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu merujuk pada ketentuan pasal 1813 KUH Perdata. Berdasarkan pasal tersebut, perjanjian kuasa dapat diakhiri baik secara sepihak maupun unilateral. Kendati pun demikian, apabila kita melihat lebih lanjut, maka hal ini secara diametral bertentangan dengan ketentuan pasal 1338 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa persetujuan tidak dapat ditarik atau dibatalkan secara sepihak, tetapi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau secara bilateral. Nah, hal inilah yang sering dilakukan di dalam praktek bahwa ketika perjanjian kuasa itu akan diakhiri, maka harus terlebih dahulu disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam pasal 1813 KUH Perdata telah dijelaskan hal-hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa, di antaranya adalah yang pertama, pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak. Yang kedua, salah satu pihak meninggal dunia. Dan yang ketiga, penerima kuasa melepaskan kuasa yang ada padanya. Mengenai ketiga hal ini, saya akan jelaskan di video saya berikutnya. Nah, kita masuk pada jenis-jenis kuasa menurut undang-undang. Pada bagian ini, teman-teman, akan saya jelaskan secara singkat jenis-jenis kuasa yang diatur menurut peraturan perundang-undangan. Tetapi penjelasan ini hanya berkenaan dengan surat kuasa yang dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan, yang akan saya batasi hanya terkait dengan kuasa umum dan kuasa khusus yang pada umumnya sering kita temukan dan kita praktikkan. Yang pertama adalah surat kuasa umum. Kuasa umum diatur di dalam pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari segi hukum, kuasa umum merupakan pemberian kuasa mengenai pengurusan yang disebut sebagai manajer untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya. Jenis surat kuasa ini secara hukum tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan untuk mewakili pemberi kuasa. Mengapa demikian?
Karena sesuai dengan ketentuan pasal 123 HIR atau ketentuan hukum acara perdata, untuk dapat tampil di depan pengadilan sesuai sebagai wakil pemberi kuasa, maka penerima kuasa harus mendapat surat kuasa khusus. Hal ini dapat kita lihat dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 149 tahun 1972 yang menegaskan bahwa seorang manajer yang bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas berdasarkan surat kuasa direktur PT tersebut tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan karena surat kuasa itu hanya bersifat umum untuk mengurus dan bertindak bagi kepentingan PT tersebut, bukan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud di dalam pasal 123 HIR. Nah, yang kedua adalah surat kuasa khusus. Di dalam pasal 1795 KUH Perdata menjelaskan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk kuasa inilah yang dapat menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal. Namun ada satu hal yang perlu teman-teman ingat, bahwa agar bentuk kuasa khusus ini sah sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan, maka kuasa tersebut perlu disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat yang disebut di dalam pasal 123 HIR. Mengenai hal ini akan saya jelaskan dalam pembahasan berikutnya. Jadi kalau tindakan khusus yang dilimpahkan kepada kuasa tidak dimaksudkan untuk tampil mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan, maka teman-teman tidak perlu ada syarat tambahan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 123 HIR, melainkan teman-teman hanya cukup berpedoman pada ketentuan yang diatur di dalam pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Misalnya, kuasa untuk melakukan penjualan mobil. Kuasa itu merupakan kuasa khusus yang terbatas hanya untuk melakukan penjualan mobil, yang meskipun bersifat kuasa khusus, namun kuasa itu tidak dapat dipergunakan untuk tampil mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan. Mengapa demikian? Karena itu tadi, bahwa sifat kuasa khusus yang dimilikinya bukan untuk tampil di muka pengadilan, tetapi hanya untuk melakukan penjualan mobil. Mengenai bentuk formal surat kuasa khusus ini bisa berbentuk akta notaris atau surat kuasa yang dibuat di depan notaris, lalu ada akta yang dibuat di depan panitera, dan akta yang dibuat secara di bawah tangan. Namun dalam hal surat kuasa khusus ini diperuntukkan untuk beracara di depan pengadilan, menurut saya sudah cukup dengan melakukan secara di bawah tangan, yang penting memenuhi syarat yang ditentukan di dalam pasal 123 HIR. Hal ini lebih efektif dan efisien daripada harus menggunakan akta notaris yang tentunya akan memakan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Oke, kalau teman-teman sudah cukup paham mengenai definisi dan jenis-jenis kuasa, nah kali ini kita akan masuk pada bagian bagaimana cara dan tips menyusun suatu surat kuasa yang efektif. Nah, di layar Anda telah saya tampilkan contoh dari surat kuasa. Surat kuasa yang saya maksudkan ini adalah contoh surat kuasa umum dan kuasa khusus yang dibuat hanya secara di bawah tangan. Artinya, surat kuasa ini hanya dibuat dan ditandatangani oleh pihak pemberi dan penerima kuasa tanpa melibatkan notaris. Contoh-contoh format surat kuasa umum dan surat kuasa khusus sudah saya lampirkan di deskripsi video ini, yang bisa teman-teman download dari link berikut yang langsung mengarah ke Google Drive. Jadi teman-teman bisa ambil contohnya di sini. Oke, saya lanjut. Jika dilihat dari surat kuasa, dari jenis surat kuasa ini, surat kuasa itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu adalah kepala surat atau kop surat. Nah, untuk bagian kop surat ini wajib untuk dibuat atau diisi teman-teman, kecuali surat yang dibuat bersifat personal atau tidak bersifat resmi secara kelembagaan.
Misalnya surat kuasa yang diterbitkan perusahaan berupa surat kuasa kedinasan atau perjanjian kuasa yang dibuat oleh advokat dan lain-lain. Sementara surat kuasa yang bersifat personal sudah cukup dengan menuliskan judul suratnya saja. Pada bagian ini dapat diisi dengan nama perusahaan, alamat kantor, nomor kontak, email, dan lain-lain. Seperti yang teman-teman bisa lihat di dalam contoh yang sudah saya tampilkan di layar Anda. Yang kedua adalah judul dan nomor surat. Pada bagian judul surat ini wajib diisi dengan kalimat surat kuasa atau surat kuasa khusus yang menunjukkan jenis perjanjian pemberian kuasa sekaligus memuat tujuan surat dimaksud, apakah berbentuk surat umum ataukah merupakan suatu surat kuasa. Sedangkan nomor surat biasanya terdapat pada surat yang diterbitkan perusahaan atau instansi pemerintahan yang berguna sebagai nomor pencatatan administrasi, sebagai petunjuk yang memudahkan dalam pencarian surat kembali, dan juga berfungsi sebagai petunjuk jumlah surat yang keluar dalam waktu tertentu. Nomor surat ini biasanya digunakan dalam surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh suatu lembaga tertentu dan bukan bersifat surat yang dibuat secara di bawah tangan oleh orang perorangan, termasuk diterbitkan secara resmi oleh advokat dalam memberikan bantuan hukum, seharusnya juga menggunakan penomoran surat kuasa. Namun perlu diingat, terkadang di dalam praktik kita sering menemukan adanya surat kuasa khusus untuk tampil depan pengadilan yang diterbitkan oleh seorang advokat tanpa menggunakan nomor surat. Hal ini dikarenakan ada tidaknya penomoran surat kuasa yang bersifat khusus tidak mengurangi keabsahan dari isi surat kuasa tersebut untuk tampil depan pengadilan sebagaimana yang diisyaratkan di dalam ketentuan pasal 123 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengapa demikian? Sekali lagi bahwa penomoran surat kuasa hanya dimaksudkan sebagai bentuk pencatatan administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah tidaknya surat kuasa khusus. Demikian juga surat kuasa yang diterbitkan secara perseorangan atau bukan surat kuasa resmi kelembagaan tidak wajib untuk mengisi suatu nomor surat. Nah, selanjutnya adalah ada identitas pemberi kuasa. Identitas pemberi kuasa ini bisa bersifat perseorangan atau instansi perusahaan atau organisasi. Pada bagian isi surat kuasa terdapat identitas pemberi kuasa. Nah, perihal identitas ini pasti merupakan hal yang wajib untuk diisi secara baik karena secara langsung akan berdampak pada keabsahan dari surat kuasa. Bagian ini harus diisi dengan biodata lengkap pemberi kuasa, seperti contohnya berisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, dan nomor induk kependudukan. Usahakan data yang Anda cantumkan lengkap sesuai dengan kartu tanda penduduk supaya tidak membingungkan. Sementara untuk surat kuasa kelembagaan biasanya berisi nama instansi, organisasi atau organisasi perusahaan beserta alamatnya, nama orang yang memberi kuasa serta NIK dan jabatan pemberi kuasa. Mungkin akan ada beberapa tambahan lagi tergantung kebijakan yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Nah, setelah selesai mengisi identitas, pada bagian bawahnya harus ada sebuah kalimat penegasan bahwa pihak pertama ini bertindak sebagai pemberi kuasa. Seterusnya ada identitas penerima kuasa. Ya, pada bagian ini harus diisi dengan identitas penerima kuasa. Contohnya ada nama lengkap, tanggal lahir, pekerjaan, ya, alamat, dan nomor induk kependudukan. Seperti data pada penerima kuasa, usahakan juga data yang kita cantumkan harus lengkap sesuai dengan kartu tanda penduduk. Ya, jika surat kuasa yang diterbitkan oleh pengacara biasanya atau umumnya memuat nama-nama advokat serta alamat, dan pada bagian akhir identitas penerima kuasa dipertegas sebagai pihak kedua dengan kalimat selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Seterusnya ada berisi pernyataan pemberian kuasa. Nah, pernyataan
penyerahan kuasa ini misalnya pemberi kuasa sebagai pihak pertama dan penerima kuasa sebagai pihak kedua. Atau kalau perjanjian kuasa khusus dengan advokat misalnya dibubuhi kalimat dengan ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya yang akan disebut di bawah ini, ya, yang menerangkan dengan ini memberikan kuasa penuh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama kepada advokat yang selanjutnya dengan nama-nama advokat itu disebutkan alamat kantornya. Untuk surat kuasa khusus berisi kata khusus sebelum menjabarkan hal-hal yang dikuasakan. Hal inilah yang membedakan antara jenis kuasa umum dan jenis kuasa khusus, di mana kuasa khusus ini hanya dijabarkan tentang hal-hal yang bersifat khusus dan spesifik. Khusus mengenai surat kuasa khusus untuk tampil di depan pengadilan, maka pada bagian yang ini harus memuat paling tidak nomor register perkara, kemudian kompetensi relatif, yaitu pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili perkara, objek, kemudian ada objek perkara, dan yang seterusnya adalah ada pihak-pihak yang berperkara. Nah, yang kelima atau yang selanjutnya adalah ada hal-hal yang dikuasakan. Pada bagian ini harus dicantumkan secara tegas dan jelas mengenai tugas atau wewenang apa yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa. Misalnya penerima kuasa dikuasakan untuk memberi pendampingan dan bantuan hukum kepada pemberi kuasa di pengadilan sekaligus mencantumkan kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Misalnya perihal pembiayaan biaya perkara, ya, biaya operasional dan lain-lain. Jadi harus dijelaskan di situ tindakan apa saja yang bisa dilakukan oleh penerima kuasa serta kewajiban pemberi kuasa dalam mengurus masalah pemberi kuasa di pengadilan. Nah, selanjutnya ada tanggal dan waktu pemberian kuasa atau otorisasi, kemudian tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa. Kemudian ada cap resmi dari instansi, ya, atau organisasi atau lembaga tertentu untuk surat kuasa kedinasan sebagai simbol kekuatan hukum, dan juga harus dibubuhi, jangan lupa harus dibubuhi meterai sebagai bentuk pengenaan pajak atas suatu dokumen hukum. Oke, yang terakhir ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan yang perlu diperhatikan dalam pembuatan surat kuasa juga. Misalnya, yang pertama, pastikan bahwa yang akan Anda beri kuasa itu adalah benar-benar orang yang Anda percaya. Jika dia adalah seorang advokat yang tidak cukup Anda kenal, minta dia sertakan kartu identitas advokat atau KTA yang diterbitkan secara resmi oleh lembaga-lembaga advokat terakreditasi seperti lembaga Peradi, HAPI, ya, dan lain-lain. Yang kedua, pastikan bahwa pada saat Anda membuat dan menandatangani surat kuasa secara di bawah tangan, pastikan hal tersebut disaksikan oleh minimal 2 orang saksi. Hal ini akan berguna sebagai salah satu bukti jika sewaktu-waktu terjadi perselisihan antara pemberi dan penerima kuasa mengenai suatu peristiwa hukum tertentu yang merugikan salah satu pihak. Yang ketiga, pastikan bahwa surat kuasa dibuat dalam 2 rangkap asli atau 2 eksemplar sebagai pegangan bagi masing-masing pihak sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sama bila sewaktu-waktu juga terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir, bahwa pada saat perjanjian pemberian kuasa itu dilakukan, maka penerima kuasa atau mandatori dapat berkuasa penuh bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa. Oleh karena itu, pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa, kecuali perbuatan yang telah dilakukan oleh penerima kuasa telah melampaui wewenang yang diberikan kepadanya. Sebagai contoh, katakanlah si A ingin mengurus penerbitan sertifikat hak milik atas suatu bidang tanah miliknya ke Badan Pertanahan. Akan tetapi, karena si A memiliki banyak kesibukan,
sehingga tidak sempat mengurusnya sendiri ke Badan Pertanahan setempat, maka si A ingin memberikan mandat berupa pemberian kuasa kepada si B untuk mewakilinya melakukan pengurusan penerbitan sertifikat hak milik si A tersebut. Kemudian mereka berdua bersepakat untuk mengadakan suatu perjanjian kuasa dalam suatu surat kuasa yang isinya pada intinya memberikan wewenang kepada si B hanya sebatas melakukan pengurusan penerbitan surat kuasa. Namun faktanya bukan mengurus penerbitan sertifikat hak milik atas tanah milik si A. Si B malah memanfaatkan kuasanya itu untuk menjual tanah milik si A tersebut kepada si C. Dalam posisi kasus yang demikian, si B telah menyalahi prinsip dalam pemberian kuasa, di mana perbuatan yang dilakukan oleh si B tadi telah melampaui wewenang yang diberikan kepadanya. Oleh karena perbuatan si B telah melampaui wewenang yang diberikan, maka si A secara hukum tidak dapat bertanggung jawab atas segala tindakan jual beli yang dilakukan oleh si B terhadap si C. Oke, cukup sekian sampai di sini pembahasan kita terkait cara efektif dalam membuat surat kuasa. Saya yakin teman-teman juga sudah bisa belajar membuat surat kuasa sehingga dapat mengantisipasi masalah-masalah hukum yang timbul di kemudian hari akibat dari pelaksanaan pemberian kuasa tersebut. Nah, jika channel ini bermanfaat dan memberikan sedikit wawasan pengetahuan bagi teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Dan apabila ada informasi lain yang bisa teman-teman bagikan, silakan teman-teman share di kolom komentar, dan tentunya sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih.